Chef, kenapa nggak nginep di rumah sakit dulu sih sampai benar-benar sembuh? Saya udah nggak apa-apa kok, La. La, biarpun hati kamu lagi hancur dan diterpa banyak masalah, tapi kamu masih peduli sama keadaan orang lain. Tadi Chef bilang ada hal yang penting mau disampaikan. Apa ya? Waktu saya di rumah sakit, ibu kamu telepon saya berkali-kali. Tapi nggak keangkat karena handphone saya di silent. Kayaknya penting deh, La. Terus, kedepannya kamu mau menyikapi masalah kamu ini gimana, La? Saya udah ketemu sama keluarga saya di pengajian ayah, Chef. Saya datang, dan saya udah bilang ke suami saya mau pisah sama dia. Yang dibilang Excel bener. Lala lagi merasakan apa yang aku rasakan dulu. Rumah tangga yang hancur berantakan. Saya benar-benar kecewa sama Hasbi, Chef. Dan yang paling menyakitkan, ketika saya ingat sama ayah saya. Ayah tuh sangat percaya sama Hasbi. Tapi Hasbi malah mengkhianatinya. Sayangnya, ayah meninggal sebelum semuanya terbongkar. Saya yakin Om Andi itu tahu semuanya, La. Dan beliau sekarang lagi ngedoain kamu supaya tetap kuat. Maaf, La. Soal perceraian kamu, prosesnya sudah sampai mana? Saya sudah konsultasi sama pengacara. Besok, saya mau mengajukan gugatan ke pengadilan. Perpisahan Lala ini mungkin yang terbaik untuknya. Hasbi udah terlalu lama nyakitin Lala. Saya yakin Lala pasti akan lebih marah kalau tahu keburukan Hasbi yang lain. Pak, ampun Pak, lepasin Pak. Saya cuma disuruh Pak. Siapa yang nyuruh lo? Hasbi Pak namanya. Siapa itu lagi? Kamu layak dapet yang lebih baik, lah. Saya salut sama kamu. Salut banget. Gak gampang loh buat bertahan di situasi kayak gini. Kadang daripada kita terus bertahan dan terluka, ada baiknya kita tahu kapan waktunya untuk berhenti. Kayak batu karang. Sekuat apapun dia, tapi kalau terus-terusan dihantam ombak, lama-lama pasti akan hancur juga.
Saya harus terus tegar dan kuat, Chef. Demi ayah. Kayaknya saya nggak usah kasih tahu dulu ke Lala soal Tante Desi yang datang ke kantor. Supaya Lala bisa tenang. Mau kemana, Chef? Mau beli es krim. Biasanya kalau lagi sedih kayak gini, itu harus makan makanan yang dingin dan manis. Biar sedihnya berkurang. Nggak percaya? Nanti saya buktiin. Kamu bakal jadi eksperimen saya. Bentar ya. Chef Lala. Chef, aku udah ready nih. Chef? Ada suaranya sih. Kok dijawab? Chef? Loh, ini kan HP-nya Chef Lala. Kok bisa ditinggal di sini? Apa ketinggalan ya? Loh. Apa jangan-jangan suaminya udah tahu lagi kalau Chef Lala tuh ngekos di sini, terus akhirnya dia dibawa paksa. Aduh gimana ini kalau sama Chef Lala kenapa-napa? Aduh, enggak, Rin, lo harus senang. Lo harus senang, mikir. Aduh, tapi tadi perasaan nggak ada suara keributan apa-apa deh di luar. Oh, apa jangan-jangan Chef Lala dibius nih, dibikin pingsan biar nggak bisa ngelawan. So ngapain nelfon Chef Lala? Apa jangan-jangan ada yang penting ya? Halo Chef, maaf Chef. Pak Julian sama Chef Lala nggak? Soalnya Pak Julian keluar dari rumah sakit nggak bilang-bilang. Di teleponnya juga nggak diangkat-angkat, Chef. Ini gue Rindi, bukan Chef Lala. Astaga, cewek banteng. Kenapa lo yang ngangkat? Ini kan nomornya Chef Lala. Chef Lala tuh yang nggak ada di kos. Gue nggak tahu kemana. Terus masa HP-nya ditaruh aja di atas meja, di depan pintu kamar lagi, nggak mungkin kan? Gue takut banget deh. Mungkin nggak sih kalau ternyata dia dibawa paksa sama suaminya?